Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nur Hasnia dengan stambuk F221241134. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah video presentasi guna memenuhi tugas mata kuliah arsitektur kontemporer yang dimana akan membahas arsitek beserta karya arsitektur kontemporernya yang berada di Indonesia. Selanjutnya pada slide kedua, di sini saya memilih satu arsitek Indonesia yang terkenal dengan karya arsitektur kontemporernya, yaitu arsitek Using. Saya akan memaparkan biografi singkat beliau. Using lahir di Bandung, Jawa Barat, Indonesia pada tahun 1976 dan lulus S1 dari Teknik Arsitektur ITB pada tahun 1999. Using memulai karirnya sebagai arsitek sejak 1999. Salah satu pendiri Studio Genesis, dan pada tahun 2008 beliau juga mendirikan Akanoma, yaitu singkatan dari akar anomali. Akanoma merupakan studio arsitek. Using adalah arsitek Indonesia yang dikenal dengan gaya kontemporer dalam rancangan bangunannya serta kemampuannya dalam menggunakan material daur ulang dan konsep bangunan ramah lingkungan. Salah satu karya terbaik beliau adalah Menara Pinisi UNM. Oke, pada slide ketiga, di sini saya melampirkan foto dari bangunan karya Using, yaitu Menara Pinisi UNM atau disebut juga GPPA UNM. Berlokasi di Universitas Negeri Makassar, Jalan Andi Pangerang Petarani Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menara ini merupakan hasil sayembara pada tahun 2008 dan dirancang oleh Using dan kawan-kawan. Selesai dibangun dan mulai digunakan pada tahun 2013. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 20.000 meter persegi. Oke, next. Selanjutnya pada slide keempat, di sini kita membahas konsep desain pada gedung GPPA atau Pinisi UNM. Didesain sebagai ikon baru bagi UNM Kota Makassar dan sekaligus Sulawesi Selatan. Eksplorasi desain gedung ini mengutamakan pada pendalaman kearifan lokal sebagai sumber inspirasi, yaitu makna logo UNM, Rumah Tradisional Makassar, falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan, atau disebut dengan Sulapa Epa, artinya 4 persegi, dan Mahakarya Perahu Pinisi sebagai simbol kejayaan, kebanggaan, dan keagungan. Serangkaian eksekusi bentuk dan detail-detail solusi desain yang bersumber pada kearifan lokal dipercaya mampu membentuk lingkungan kampus masa kini yang berkelas internasional. Selanjutnya pada slide kelima, di sini ada foto fasad dari bangunan GPPA UNM, dan di slide ini kita membahas fungsi dan inovasi. GPPA UNM ini menjadi gedung tinggi pertama di Indonesia dengan sistem fasad hiperbolik paraboloid yang merupakan ekspresi futuristik dari aplikasi kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangunan ini sebagai perwujudan dari serangkaian makna, fungsi, dan aplikasi teknologi yang ditransformasikan ke dalam sosok arsitektur.
Kekayaan makna tersebut akan meningkatkan nilai arsitektur GPPA UNM menjadi lebih dari sekadar sosok estetis, tetapi juga memiliki keagungan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Next, pada slide selanjutnya membahas material dan teknologi. Seperti pada rumah tradisional Makassar yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kolong, artinya awal bola, yang kedua badan atau disebut lotang, dan kepala disebut rakeang, dan dipengaruhi struktur kosmos, yaitu alam bawah, alam tengah, dan alam atas. GPPA UNM juga terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama bagian bawah berupa kolong atau panggung. Bagian ini posisinya terletak sekitar 2 meter di atas jalan agar bangunan terlihat lebih megah dari lingkungan sekitar. Lantai kolong ini didesain menyatu dengan lanskap yang didesain miring sampai ke pedestrian keliling lahan. Yang kedua, bagian badan berupa podium terdiri dari 3 lantai, yaitu simbol dari 3 bagian badan pada rumah tradisional Makassar, yaitu bagian depan atau disebut dengan lotang risaliweng, kemudian ruang tengah disebut dengan lotang ritengah, dan ruang belakang disebut dengan lontang rilaleng. Kemudian pada slide ke-7 di sini ada tampilan foto. Jadi tampilan foto ini merupakan transformasi bentuk dari menara pinisi. Nah, transformasi bentuknya itu mengambil dari layarnya perahu pinisi tersebut, kemudian ditransformasikan pada menara gedung GPPA UNM. Selanjutnya yang ketiga, bagian kepala berupa menara terdiri dari 12 lantai yang merupakan metafora dari layar perahu pinisi dan juga bermakna ganda sebagai simbol dari angin dan api. Oke, kemudian kita berada di slide 8, yaitu slide kedua sebelum penutup ya. Di sini membahas apa sih relevansi dari bangunan pinisi ini dengan arsitektur kontemporer. Jadi menara pinisi ini relevan dengan arsitektur kontemporer karena menerapkan pendekatan desain yang mencerminkan zaman dan konteks sosial saat ini. Menara pinisi ini memiliki beberapa ciri yang menjadi relevan dengan arsitektur kontemporer, yaitu menjadi 3 ekspresi futuristik, di mana berupa yang mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, penerapan metafora, yaitu konsep metafora dengan menggunakan layar kapal pinisi dan logo UNM sebagai elemen penunjang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, penggunaan kearifan lokal, di mana menara pinisi ini mengangkat kekayaan budaya Makassar, nilai-nilai filosofi, budaya, dan arsitektur tradisional. Oke, jadi sekian pembahasan materi saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika terdapat kekurangan, sesungguhnya itu karena kekurangan ilmu saya. Mohon saran dari teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai sampai slide terakhir. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.